Ya, informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda ini masih berkaitan dengan Timnas Indonesia, di mana ada sosok artis Ibnul Jamil yang terlihat antusias mendukung Timnas Indonesia pada saat menyaksikan yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Vena, sebelumnya ini Ibnu Jamil ini juga artis yang dikenal gemar berolahraga, diketahui juga mengikuti London Marathon 2024 pada bulan April kemarin. Cuma ada di Jamilos Jurnin Tribun. Artis Ibnu Jamil terlihat turut hadir di GBK Jakarta saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Filipina pekan lalu. Sebagai salah satu artis yang gemar olahraga sepak bola, Ibnu Jamil tak hanya hadir di tengah-tengah supporter Ultras Timnas Indonesia. Ia juga tampak antusias mendukung Timnas Indonesia saat memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 kilo. Kilo. Dikit lagi. Sebelumnya Ibnu Jamil melalui akun sosial medianya juga tampak bersemangat mengikuti lomba maraton dunia London Marathon 2024 di Inggris pada pertengahan bulan April lalu. Jamilos, demikian sapaan akrabnya, tak hanya seorang diri ketika melakukan perjalanan ke London untuk mengikuti lomba maraton dunia tersebut. Ia juga mengajak istrinya, artis Ririn Ekawati. I did it. Thank you para sponsor. Udah, gue nggak bisa ngucapin apa-apa lagi. Yang jelas alhamdulillah masih dikasih bisa finish. Meskipun waktunya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita balas lagi di next World Major Marathon berikutnya. Aktivitas lari maraton tampaknya memang menjadi hobi lain seorang Ibnu Jamil selain mengolah si kulit bundar sepak bola. Dan yang menarik perhatian warganet, Ibnu Jamil kerap melibatkan istri tercintanya dalam beragam aktivitas sport tersebut. Ya, Celia dan juga pemirsa, kita hadirkan langsung sosok dari Ibnu Jamil, tapi melalui sambungan virtual ya. Kita sapa langsung Mas Ibnu Jamil, selamat siang, apa kabar? Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Vena. Selamat siang. Oke, Mas, ini mungkin pertanyaan pertama saya untuk Mas Ibnu Jamil, Mas Jamilo ya panggilannya. Ini kemarin sempat nonton langsung ya pertandingan Indonesia yang lolos ke Piala Kualifikasi Asia 2026. Nah ini pada saat menyaksikan performa dari Timnas Indonesia, yang terlintas di benak Mas Ibnu Jamil ini seperti apa performa para Timnas, Mas? Iya, saya kemarin sempat nonton secara langsung. Yang pertama ini adalah pertandingan penting, pertandingan yang nilai sejarahnya tinggi. Ya meskipun ada beberapa pengamat yang mengatakan ini bukan sejarah buat Indonesia karena Indonesia pada tahun 86 pernah lolos sampai cukup jauh di kualifikasi Piala Dunia, kalau nggak salah katanya tinggal 4 pertandingan lagi untuk bisa langsung ke partai final Piala Dunia, tapi gagal. Jadi artinya bukan pertama kali, tapi kan buat saya ini kita nggak bisa bandingin komparasikan apple to apple ya. Tapi yang jelas kemarin pertandingan maha penting, nilai sejarahnya tinggi. Saya sangat menikmati pertandingannya, apalagi Timnas Indonesia performanya bagus melawan Filipina. Kita menang skor 2-0, itu skor yang sangat meyakinkan dan otomatis kita bisa melaju ke round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu juga saya nonton bersama dengan Ultras Garuda karena saya ingin merasakan sensasi nonton bola dengan memberikan semangat kepada pemain-pemain, nyanyi bareng-bareng, ngecen bareng-bareng. Terus kita punya beberapa koreo juga, ya meskipun bukan sesuatu koreo yang besar, tapi setidaknya itu bisa memberikan suntikan semangat untuk para pemain timnas dan juga bisa memberikan teror buat lawan. Oke, Mas Jamilo, ini kita penasaran, sejak kapan sih mulai mengikuti atau nonton sepak bola secara langsung seperti kemarin nih?
Sebenarnya saya dari kecil udah nonton timnas main di GBK dari kualifikasi zamannya eh, Kapten dipanggilnya Jenderal ya, Kapten Sudirman saat itu. Terus ada di eranya Popon, Ponario, terus Firman Utina, Bambang Pamungkas, banyak banget saya pernah menghadirkan atau menonton langsung di stadion. Tapi pas begitu kesibukan saya tidak begitu padat di bidang apa di sinetron atau acara TV. Jadi kalau film kan kita punya waktunya tuh jelas. Misalnya dari bulan ini sampai bulan ini produksinya, habis itu kita lepas. Nah, punya waktu yang cukup banyak ini yang saya menyempatkan diri untuk nonton langsung baik sepak bola nasional maupun internasional gitu loh. Datang langsung ke stadion. Termasuk juga nonton timnasnya. Oke, tadi katanya internasional nih Mas, selain penggemar dari timnas Indonesia tentunya, kayaknya nih Mas Ya. Jamilo juga menggemari klub lain ya, Manchester United atau apa nih Mas yang sebetulnya disukai oleh Mas Jamilo? Itu kayaknya negara kelahiran kedua saya. Waduh, negara Manchester. Oh, Iya, saya suka dengan Manchester sudah lama. Dari eranya Class of 92, mungkin sebelum itu juga saya udah sempat nonton, tapi saya jatuh cintanya memang di era-eranya Class of 92. Itu eranya ada David Beckham, ada Nicky Butt, ada Paul Scholes, gitu. Oke. Tapi Mas Jamilo nih sebagai supporter sepak Ya. bola timnas Indonesia kemarin, ini melihat Coach Sinteyong ini seperti apa? Kemudian membimbing dari timnas Indonesia dan permainan timnas Indonesia saat ini. Coach Sintayong ini pokoknya saya bukan tipe yang mau membanding-bandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, karena memang akan terjadi pro dan kontra untuk masalah fasilitas, masalah kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Coach Sintayong. Tapi setidaknya ini formula yang ditawarkan oleh PSSI dan juga sepak bola Indonesia, terutama Pak Erick Thohir yang mempunyai formula ini untuk merubah kualitas sepak bola Indonesia dengan mendatangkan beberapa pemain-pemain diaspora ataupun naturalisasi. Tapi yang jelas semuanya itu kita udah nggak bisa beda-bedain lagi. Ini kan pemain luar, ini kan pemain naturalisasi, ini kan diaspora. Jadi nanti ada pro dan kontra nggak di dalam antara pemain lokal. Loh, mereka ini semua udah membela Garuda di dadaku gitu loh. Udah benderanya tuh udah Indonesia. Jadi sejumlah pemain yang ada di lapangan hijau itu semuanya itu adalah orang Indonesia. Jadi buat saya Coach Sintayong ini nggak mudah loh untuk bisa menyatukan, membuat sebuah permainan yang kompak dan menjalankan instruksi yang diinginkan gitu loh. Dan Coach Sintayong ini menurut saya sejauh ini cukup berhasil untuk menangani dan juga meramu senjata-senjata yang dia punya gitu loh. Apakah ini sudah cukup? Saya ngerasa kalau kita mau bersaing di pentas nanti di round 3, yang lawannya itu bisa aja Jepang, bisa aja Korea, bisa aja Australia, Arab Saudi, Qatar, Irak, Iran. Kayaknya masih perlu ada tambahan-tambahan amunisi bagi Coach Sintayong. Tapi yang jelas sejauh ini Coach Sintayong performanya oke, bagus, dan semoga bisa lebih bagus lagi. oke, semoga bisa lebih bagus lagi begitu dalam melatih para timnas. Mas Jamilo, ini dari bola, sekarang kita penasaran nih mau bicara soal hobi dari Mas Jamilo yang lainnya. Hobi maraton ya Mas katanya. Sampai sejauh ini nih, saat ini sudah ikut maraton apa saja Mas Jamilo? Saya untuk WMM, World Major Marathon itu kan ada 6 yang memang sudah direstui sama Abbott-nya. Saya 5 sudah finish, tinggal 1 lagi yaitu Boston Marathon yang belum finish. Jadi itu ada Berlin, ada New York, ada Jepang, ada Tokyo maksudnya, terus ada Chicago, sama 1 lagi London.
Oke, Mas Jamilo, ini ada kenapa pada akhirnya bisa suka maraton begitu? Karena kalau kita lihat kan maraton yang sudah dilewati oleh Mas Jamilo ini luar biasa ya, sampai Treknya yang panjang. treknya panjang Iya. banget. Apa sih yang sebetulnya membuat Mas Jamilo ini suka sekali dengan maraton ini? Maraton buat saya adalah salah satu induknya olahraga, ibunya olahraga. Terus juga buat saya kenapa saya suka lari, karena olahraga lari adalah olahraga yang tidak tergantung sama siapapun. Kita hanya menggantungkan kepada diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau main bola, main olahraga yang lain, atau mungkin kita tenis, kita masih tergantung temen, kita tergantung lapangan. Mungkin ada patungannya juga untuk bayar lapangan atau bayar pelatih, tapi kalau lari, itu udah diri kita sendiri yang memutuskan kita mau atau enggak, kita bisa olahraga atau enggak, itu lari gitu loh. Jadi kita nggak tergantung, apalagi alhamdulillah di lingkungan tempat saya tinggal ini juga untuk masalah trek lari nggak begitu sulit. Saya bisa lari dari rumah menuju kemana gitu loh. Lari di pedestrian, di sidewalk, sampai ke GBK juga saya buat Baik. tempat latihan lari saya gitu. Jadi olahraga lari Oke. olahraga yang mudah aja buat saya. Oke. Oke, Mas Ibnu Jamilo, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, bercerita banyak sekali tentunya soal sepak bola kemarin ya, Timnas Indonesia. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk lari maraton ke Sebentar, saya depannya. boleh ngasih penutup nggak sedikit aja? Singkat aja, singkat aja, Mas boleh. Jamilo. Ya, saya cuma mau berterima kasih kepada PSSI dan juga sepak bola Indonesia yang sudah merubah sepak Oke, bola baik. Indonesia sejauh ini. Tapi sama satu lagi, tolong juga perhatikan mantan-mantan pemain timnas yang memang kalau mau nonton sepak bola, tolong ditempatkan di Oke. tempat yang layak buat saya. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Oke. Ibnu Jamil atas waktu di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, Mas Jamilo.